Bepom, kembali lagi dengan Lensa Bepom Batam, layanan edukasi netizen sehat dan aman. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang pelayanan publik Balai POM di Batam bersama narasumber kita hari ini yaitu Ibu Ana. Halo Ibu Ana, selamat pagi. Iya baik, jadi Ibu Ana ini adalah salah satu dari petugas pelayanan publik Balai POM di Batam. Oke. Bu Ana, sering kali ya saya mendengar tentang komentar atau isu gitu yang menyebutkan kalau pelayanan mungkin di pemerintahan gitu ya membutuhkan waktu yang lama, kemudian prosedurnya rumit, berkas segala macam gitu ya, dan juga biayanya mahal. Itu benar nggak sih Bu? Atau cuma hoax aja jangan-jangan ya? Oh baik. Terkait pelayanan publik di Balai POM di Batam itu tidak benar ya, tidak sesuai kalau dibilang bahwa pelayanan publik kita itu adalah yang rumit dan mahal seperti itu. Karena pelayanan publik di Balai POM di Batam ini sudah sesuai dengan Peraturan Menpan RB nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan publik dan Peraturan BPOM nomor 28 tahun 2022 tentang standar pelayanan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian untuk biayanya ini mengacu pada peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2017 terkait jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku di lingkungan Badan POM. Untuk tarif pengujiannya berdasarkan keputusan Kepala Badan POM nomor 489 tahun 2024 tentang penetapan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang bersifat volatil untuk jasa pengujian. Nah, terkait persepsi lamanya dan rumitnya perizinan di Badan POM, nah ini mungkin masih anggapan dari masyarakat bahwa pemerintah ini masih menjalankan paradigma yang lama, ya, paradigma yang lama. Namun sekarang masyarakat tidak perlu khawatir, pemerintah ini sudah menjalankan reformasi birokrasi sehingga pelayanan publik yang dijalankan itu akan menjadi lebih mudah, lebih dipercepat, nah demi kepuasan pelayanan publik di masyarakat. Sahabat Bepom juga bisa melihat sendiri standar pelayanan publik Balai POM di Batam melalui Surat Keputusan Kepala Balai POM di Batam nomor HK 0202-3B 06252658. Nah, Bepom di Batam juga selalu mempublikasikan standar pelayanan ini melalui kanal-kanal di media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, dan juga di www.batam.pom.go.id seperti itu. Jadi masyarakat ini bisa mudah mengakses pelayanan publik kapanpun dan dimanapun berada. Selain itu, kita juga punya pedoman terkait kompensasi pelayanan publik yang tidak memenuhi standar pelayanan publik berupa Surat Keputusan Kepala Balai POM di Batam nomor HK.02.02.3B.03.25.1203. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Nah, untuk silahkan Bapak Ibu penerima layanan, nah, ini membandingkan antara standar pelayanan yang sudah kami buat dengan pelayanan yang Bapak Ibu terima seperti itu. Jadi bila memang Bapak Ibu menerima pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar, nanti Bapak Ibu akan menerima kompensasi pelayanan. Oke Bu, berarti seluruh layanan yang diberikan oleh Badan POM termasuk Balai POM di Batam itu memang sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah ya Bu. Dan apabila tidak sesuai pun akan ada kompensasinya. Ya, benar. Nah, Balai POM di Batam ini bidang pelayanan publik juga sudah melakukan inovasi. Nah, inovasi salah satunya adalah Sipandan SKI. Inovasi Sipandan SKI ini adalah berupa percepatan penerbitan surat keterangan impor atau SKI
dan penerbitan surat keterangan ekspor atau SKE. Nah, percepatannya ini untuk SKI itu menjadi 4,5 jam saja. Nah, untuk SKE atau surat keterangan ekspor itu terbit dalam waktu maksimal 5 jam. Seperti itu. Jadi waktu pelayanan SKI SKE ini itu menjadi tercepat se-Indonesia. Se-Indonesia ya Bu? Iya, Oh, seperti iya, itu. iya. Ya. Jadi percepatan penerbitan SKI ini merupakan jawaban ya, jawaban dari Balai POM di Batam terkait kebutuhan dari konsumen atau masyarakat. Nah, terkait tadi penerbitan SKI untuk mendorong kelancaran proses ekspor dan impor khususnya di Kepulauan Riau ini, karena kan kita berbatasan dengan negara tetangga seperti Singapura, ya, Malaysia dan sebagainya. Iya, jadi kegiatan impor ekspornya tinggi dan didukung juga dengan percepatan SKI SKE. Iya, Oke, jadi yang tadi saya bilang di awal itu hoax aja ya Bu ya, nggak ada ya kegiatan pelayanan berbelit-belit, lama, mahal itu nggak ada ya. Catat ya sahabat BPOM. Nah, selanjutnya nih Bu, barangkali masih ada sahabat BPOM yang belum tahu nih sepenuhnya pelayanan publik BPOM Batam ini ada apa aja sih Bu? Mungkin boleh dijelaskan. Baik, untuk pelayanan publik di Balai POM di Batam ini ya ada 3 nih. Ada 3 secara garis besar ya. Nah, yang pertama itu adalah pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan. Ya, yang kedua adalah pelayanan sertifikasi dan yang ketiga adalah pelayanan permohonan pengujian obat dan makanan, seperti itu. Khusus untuk layanan sertifikasi ini ada 7 layanan, ya, yaitu 1 pelayanan surat keterangan ekspor, 2 pelayanan surat keterangan impor, yang ketiga pelayanan sertifikasi izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik atau IPJPPOB, yang keempat pelayanan penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik, yang kelima pelayanan rekomendasi sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik atau SPA CPKB, yang keenam pelayanan penilaian pemenuhan persyaratan pedagang besar farmasi dalam rangka sertifikasi cara distribusi obat yang baik atau CDOB. Yang ketujuh, pelayanan rekomendasi sertifikasi cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB secara bertahap, seperti itu. Wah, banyak juga ya berarti Bu jenis layanannya itu. Nah, misalnya Bu, masyarakat ada kebingungan dalam mengurus dokumen atau mungkin ingin berkonsultasi terkait layanan yang ingin diperoleh, itu bisa ya Bu difasilitasi oleh petugas pelayanannya? Tentu saja. Jadi Balai POM di Batam menyediakan petugas layanan publik yang kompeten, kemudian dengan senang hati akan menerima, melayani dan memberikan informasi terkait kendala mungkin ya, kendala ataupun informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait mungkin perizinan tadi, seperti itu. Kemudian di Balai POM di Batam ini juga ada fasilitator nih, fasilitator yang akan bisa menghubungkan antara masyarakat atau konsumen di Kepri ya, di wilayah Kepri ini dengan Badan POM Pusat. Nanti bisa ditanyakan seperti itu. Nah, mungkin masyarakat bisa langsung datang ke kantor Balai POM di Batam di Jalan Hang Jebat ya, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, seperti itu. Nah, untuk jam pelayanannya kami ada di hari Senin sampai Jumat. Nah, untuk hari Senin sampai Kamis, nah ini jam pelayanannya ada di jam 7.30 sampai jam 16. Nah, untuk hari Jumat kami ada di jam pelayanannya jam 7.30 sampai 16.30, seperti itu. Kami juga hadir di Mall Pelayanan Publik, nah di Batam Center ya. Nah, itu ada di hari Senin dan Kamis, nah di jam
8 sampai jam 15.30 seperti itu untuk pelayanan tatap muka ya. Nah, untuk by WA atau by handphone kami juga melayani terkait konsultasi atau pemberian informasi tadi di jam pelayanan tadi ya, yang sama seperti di tatap muka tadi, seperti itu. Itu seluruh konsultasinya berbayar kah, Bu? Untuk konsultasi tadi yang pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan itu gratis. Gratis. Nah, untuk yang terkait perizinan tadi sudah ada di standar pelayanan Balai POM di Batam tadi, yang bisa diakses di salah satunya di subsite batam.pom.go.id tadi, seperti itu. Untuk dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kami, nah ini kami juga buka layanan tapi melalui WA. Itu ada di hari Sabtu dan Minggu. Nah, untuk hari Sabtu ini ada di jam 9 sampai 12 siang. Kemudian untuk hari Minggu ada di jam 1 sampai jam 4 sore, seperti itu. Oke, bahkan Sabtu Minggu pun tetap buka ya layanannya, Bu, untuk mengakomodir sahabat BPOM yang kalau di hari kerja sibuk tidak bisa konsultasi tatap muka, sehingga Sabtu Minggu bisa lewat WhatsApp. Oke, nah dari sistemnya ini udah oke, Bu. Tapi bagaimana, Bu? Misalnya ada sahabat BPOM yang menerima layanan yang kurang baik, ataupun mungkin ada petugas pelayanan yang kurang berintegritas gitu, Bu. Bila masyarakat atau pengguna layanan publik Balai POM di Batam ini menerima pelayanan yang tidak sesuai standar, atau ada petugas pelayanan publik kami yang tidak berintegritas, nah ini bisa langsung dilaporkan baik secara langsung, misal datang ke Balai POM di Batam atau melalui email atau WA tadi, nah atau bisa dilaporkan melalui span lapor. Untuk khusus di Balai POM di Batam juga, ini ada Bitly-nya, Bitly lapor BPOM Batam. Bisa itu diisi saja formulirnya kemudian diadukan. Nah, untuk pengaduan petugas layanan publik ini, identitas dari masyarakat pengguna layanan publik ini kami jamin kerahasiaannya. Oke. Berarti pelayanannya udah, sistem pengaduannya juga udah. Sekarang evaluasi nih, apakah sistem pelayanan publik Balai POM di Batam itu dievaluasi seperti apa gitu? Nah, untuk evaluasi tentu saja ya, untuk menjamin bagaimana pelayanan publik kami yang sudah kami berikan kepada masyarakat itu terjamin standarnya, bagaimana kepuasan masyarakat. Nah, itu tentu saja harus dievaluasi. Nah, proses evaluasi ini bertahap dari masyarakat pengguna layanan bahkan sampai ke Menpan RB seperti itu. Nah, untuk survei kepuasan masyarakat pada tahun 2024, nilai SKM Balai POM di Batam ada di 95,84. Nah, nilai ini menunjukkan sangat baik atau kategori A. Untuk indeks pelayanan publik kami atau IPP ada di angka 4,84, sehingga meraih predikat unit penyelenggara pelayanan publik dengan kategori pelayanan prima. Meskipun hasilnya ini sudah baik ya, sudah baik sekali ini. Nah, ini kami tetap menerima saran, aduan dan masukan dari masyarakat demi terciptanya pelayanan yang prima di Balai POM di Batam, seperti itu. Oke, udah lengkap banget nih, Bu, dari tadi kita membahas. Jadi buat sahabat BPOM gak usah ragu, gak usah takut, ditunggu ya kehadirannya. Mau itu langsung tatap muka di kantor Balai POM di Batam atau melalui online WhatsApp ya, Bu. Iya, seperti itu. Oke, baik. Sekian mungkin, Bu, untuk Lensa BPOM Batam kali ini. Untuk sahabat BPOM jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini, dan juga boleh request nih mau membahas apa lagi seputar pelayanan Balai POM di Batam. Terima kasih Ibu Ana sudah hadir dan memberikan informasi ya untuk sahabat BPOM dan kita semua. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.